Kita mulai ya. Screen saya kelihatan ya. Bisa tolong ada yang konfirmasi? Sudah bisa terlihat. Sudah kelihatan, Pak. Oke. Oke. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, selamat malam semuanya. Jadi eh bentar lagi kita akan ada kegiatan sosialisasi. Jadi sosialisasi terkait satuan kredit ekstrakurikuler mahasiswa atau SKEM untuk mahasiswa Politeknik Ilmu Teknologi di Surabaya. Pertama mungkin perkenalkan ya, nama saya Ibnu Cipta Ramadan. Saya di sini bertindak sebagai perwakilan dari bidang kemahasiswaan PENS. Saya hari ini akan mempresentasikan dan juga mensosialisasikan terkait apa itu scam, bagaimana cara memperolehnya, apa saja syarat-syaratnya, dan bagaimana bisa sampai lulus gitu ya. Oke, oke, oke. Jadi ini beberapa link penting. Jadi mungkin nanti barangkali bisa sambil melihat ya, sambil mendengar peserta saya, bisa juga sambil melihat ini juga paling penting, nanti akan saya share juga informasinya, jika memungkinkan. Jadi ini ada 4 link penting yang eh, bisa dibilang eh, perlu kalian amati gitu ya. Yang pertama adalah sistem pengajuan scam. Ini linknya nanti ya. Kan sudah di scam daftar PJJ. Lalu ada sistem monitoring scam. Ini berikut linknya, lalu form verifikasi scam, ini linknya, dan pedoman pelaksanaan scam, ini linknya. Ini nanti akan saya jelaskan satu persatu, apa maksudnya dan bagaimana cara pakainya. Mungkin yang paling penting atau untuk dokumen lengkapnya terkait scam itu apa, bagaimana pelaksanaan, dan materi-materi yang akan saya rangkum pada presentasi pada malam hari ini, itu sebenarnya ada di bagian yang paling akhir ini ya, bagian pedoman pelaksanaan scam. Ini adalah presentasi, ini adalah rangkuman dari dokumen berikut itu. Oke, jadi malam ini kita akan membahas terkait pengantar dan juga latar belakang terkait scam, lalu struktur dan juga komponen scam, lalu yang ketiga mekanisme pelaksanaan scam, ketentuan-ketentuan khusus, dan juga nanti ada FAQ, atau mungkin juga nanti terakhir tentu ada Q&A ya, ada diskusi ya. Barangkali nanti kalian juga ada pertanyaan terkait scam ini gitu. Oke, pertama kita kenalan dulu ya dengan scam. Jadi scam itu adalah instrumen penilaian untuk mengakui dan mengapresiasi aktivitas mahasiswa yang mendukung pengembangan karakter, soft skill, kepemimpinan, dan juga kompetensi profesional. Lalu poin kuncinya, eh, skema ini wajib dipenuhi oleh seluruh mahasiswa PENS, menjadi salah satu syarat kelulusan. Nilai minimumnya itu 3,0, baik untuk program D3 dan juga program sarjana terapan. Yang keempat, nilai skill nanti ditentukan berdasarkan jenis skala, keterlibatan, dan peran dalam suatu kegiatan. Berlaku untuk mahasiswa angkatan 2024 dan juga selanjutnya 2024, 2025, 2026, dan juga nanti seterusnya begitu ya. Jadi untuk angkatan 2023, angkatan 2022, dan angkatan sebelumnya itu em, tidak wajib untuk melaksanakan skema ini. Jadi secara singkat, skema ini bisa dibilang adalah eh, apresiasi, bukan apresiasi, jadi lebih ke arah sistem penilaian terhadap kegiatan-kegiatan mahasiswa di luar kegiatan akademik begitu. Jadi misal nanti kalian ikut organisasi, ikut seminar, ikut eh, lomba, atau ikut keprofesian, misalkan kalian sudah bekerja gitu ya, kalian atau kalian wirausaha, itu semuanya akan diapresiasi menjadi sebuah nilai. Dan nilai minimum agar kalian bisa lulus itu adalah nilai 3,0 gitu. Nanti list kegiatannya apa saja dan bagaimana cara melakukan klaim penilaiannya itu nanti ada di eh, slide-slide berikutnya ya. Oke, jadi untuk dasar penilaian scam sendiri ada dua.
Yang pertama UU nomor 12 tahun 2012 namanya yang tinggi. Lalu yang kedua ada di peraturan akademik PENS tahun 2024 pasal 30 ya terkait pemenuhan scam sebagai syarat kelulusan mahasiswa. Jadi sebenarnya scam ini kenapa kok berlaku untuk angkatan 2024? Karena memang scam ini sebenarnya sudah ada di peraturan akademik PENS sejak tahun 2024 begitu. Namun memang hanya pelaksanaannya itu baru bisa dilaksanakan dan pedoman teknisnya baru bisa diterbitkan saat ini begitu. Lalu mengapa perlu scam? Jadi sebenarnya scam itu ada tujuannya ya. Jadi untuk mahasiswa harapannya dengan adanya scam ini itu mendorong pengembangan soft skill, pengembangan kepemimpinan, pengembangan karakter mahasiswa. Lalu yang kedua memberikan pengakuan secara formal atas aktivitas yang dilakukan di luar kelas. Yang ketiga, harapannya juga bisa membangun rekam jejak atau membangun portofolio kegiatan yang lebih terstruktur dan juga terdokumentasi. Lalu untuk institusi harapannya adalah dengan adanya skema ini bisa menjamin lulusan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tapi juga berkarakter, lalu mendukung visi PENS dalam menghasilkan SDM berdaya saing global. Yang ketiga, memastikan proses pembinaan mahasiswa berjalan lebih sistematis dan juga terstruktur. Oke, jadi scam itu ada tiga komponen. Bisa dibilang mungkin ada tiga kelompok kegiatan ya. Dan sebenarnya semua sifatnya opsional. Jadi ini hanya untuk merapikan kelompok-kelompoknya saja begitu ya. Ada kelompok terkait interpersonal manajerial, ada kelompok spiritual, ada kelompoknya bakat, organisasi, kompetisi, dan juga profesi. Nah, ini mungkin khusus untuk PJJ ya. Jadi PJJ itu boleh kegiatan manapun yang diminati, tapi tetap harus memiliki nilai akumulatif 3,6. Nah, ini untuk komponen pertama, ini kegiatan interpersonal juga manajerial. Jadi ada beberapa opsi kegiatan yang bisa diambil. Ini boleh diambil semuanya, boleh diambil sebagian. Jadi misal nanti kalian mengikuti PKKMB ya, misalkan pernah ikut PKKMB begitu ya, itu bisa melakukan claim scam dan nanti akan mendapatkan 0,35. Jadi ketika mendapatkan 0,35, nanti kan berarti kurang untuk mencapai 3, itu kan masih kurang sekitar 2,65 ya. Jadi itu bisa dibanding dengan kegiatan yang lain. Jadi nanti sifatnya perhitungannya adalah kumulatif. Jadi misalkan kalian nanti mengikuti semua kegiatan yang ada di sini, itu mendapatkan 1,25 nilai scan atau kredit scan gitu ya. Nah, untuk yang kedua, komponen kedua adalah pengembangan spiritual, ini mentoring keagamaan, nilainya 0,5, ini hanya satu kegiatan. Yang ketiga, ini sebenarnya kegiatan yang paling banyak jenisnya dan paling beragam yang bisa kalian ambil ya. Ada sebenarnya ada 5 kategori ya di sini belum saya tambahkan untuk yang BCC. Jadi ada kategori organisasi dan kepemimpinan itu misalkan kalian pengurus HIMA, pengurus BEM, UKM, pengurus dan juga misalkan kepanitiaan lainnya gitu ya. Misal kalian ikut sebagai panitia suatu kegiatan, suatu acara, itu bisa dimasukkan sebagai nilai scam gitu. Lalu yang kedua penalaran kewirausahaan itu bisa misalkan kalian ikut lomba, ikut PKM, ikut seminar, ikut workshop, ikut jurnal atau ikut wirausaha itu juga bisa diklaim sebagai scam. Yang ketiga, minat dan bakat itu berupa misalkan kompetisi olahraga, misalkan kompetisi seni, kompetisi kerohanian itu juga bisa diklaim sebagai scam. Nanti nilai scamnya itu bergantung bervariasi ya. Ada tingkat kegiatannya juga peran prestasinya. Yang lainnya juga ada upacara bendera, aslep, mentor keagamaan. Nah, seperti kalian nanti wajib resmi. Nah, yang poin yang ini nilai kegiatan itu bervariasi berdasarkan tingkat kegiatan dan perannya. Itu maksudnya adalah jadi misalkan kalian ikut lomba begitu ya atau ikut seminar begitu ya. Misalnya seminar kan seminar biasanya juga ada tingkatnya ya, ada seminar tingkat kampus, ada seminar nasional, ada mungkin juga seminar internasional. Setiap tingkatan itu memiliki nilai yang berbeda. Jadi tentu seminar nasional itu lebih tinggi nilainya daripada seminar kampus. Seminar internasional itu nilainya juga lebih tinggi daripada seminar nasional dan seterusnya begitu.
Lalu komponen yang ketiga, ada tambahan untuk komponen ketiga ya. Jadi tadi kan komponen tiga ini sebenarnya ada tambahan juga untuk PJJ. Jadi ada komponen profesi. Jadi ini misal kalian sekarang sedang bekerja, itu bisa juga diklaim sebagai bagian dari scam. Dan ini kita kategorikan menjadi 4 kategori. Ada kelas jabatan satu, kelas jabatan 2, kelas jabatan 3, dan kelas jabatan 4. Nanti bisa dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan atau perusahaan tempat kalian bekerja dan nanti bisa mendapatkan nilai scam sesuai dengan tingkat kelas jabatannya. Begitu nilainya bisa dilihat di samping kanan ini ya, gitu. Lalu yang berikutnya ini terkait alur pelaksanaan scam. Jadi eh, alurnya, jadi hmm, ada 3 orang atau 3 aktor yang terlibat. Ada mahasiswa, ada dosen wali, dan juga nanti ada kemahasiswaan ya. Jadi mahasiswa di sini perannya ialah kalian ikut kegiatan scam, lalu nanti kalian perlu mendapatkan bukti kegiatannya. Misal kalian ikut seminar, berarti ya perlu sertifikat peserta seminar. Misal kalian tadi bekerja, sekarang sedang bekerja, berarti juga perlu surat keterangan dari atasan atau dari perusahaan. Itu contoh-contoh buktinya gitu ya. Lalu mengajukan form verifikasi. Form verifikasi ini nanti yang saya tunjukkan bentuknya di belakang ya. Itu nanti perlu ditandatangani oleh dosen wali. Jadi kalian mengajukan form verifikasi ke dosen wali. Jika disetujui, maka kalian nanti eh, memperoleh persetujuan berupa tanda tangan gitu ya. Lalu kalian nanti tinggal upload data-data itu ke website sistem scam. Lalu nanti jika disetujui, maka kalian akan mendapatkan nilai scam sesuai dengan tingkat dan juga partisipasi dalam kegiatan tersebut begitu. Nah, jika tidak disetujui, biasanya mungkin ada kegiatan yang mungkin ada berkas yang salah atau mungkin berkas belum lengkap. Nanti tinggal kalian perbaiki berkasnya saja begitu. Nah, nanti juga ada dashboard untuk kalian mengamati apakah klaim scam itu disetujui atau belum, atau ditolak. Ditolak nanti juga ada penyebabnya kenapa kok ditolak gitu ya. Oke, lalu untuk langkah-langkah pengajuannya, ya ini penjelasan dari yang tadi ya, persiapan. Persiapannya ialah pastikan kegiatan yang kalian ikuti termasuk kegiatan scam. Nanti list kegiatan lengkapnya itu ada di pedoman scam. Lalu ketika sudah selesai dilaksanakan, pastikan ada buktinya. Gitu ya. Bukti bisa berupa sertifikat, surat keterangan, atau bukti-bukti yang valid lainnya. Begitu. Lalu mengisi formulir. Formulirnya tadi itu berupa formulir verifikasi. Nanti bisa di-download di website berikut. Nanti setelah diisi, kalian perlu minta verifikasi ke dosen wali. Dosen wali nanti akan memverifikasi. Fungsinya ialah ya memverifikasi bahwa kegiatannya itu valid dan nanti kalian tinggal minta tanda tangan ke beliau begitu. Selanjutnya ialah pengajuan scam. Pengajuannya ini ke sistem yang sudah dibuat oleh kemahasiswaan. Nanti melalui website ini kalian bisa mengisi data-data, mengupload bukti, lalu nanti akan masuk ke database kami. Lalu setelah itu akan eh, jika oke nanti akan bisa mendapatkan nilai scam-nya gitu ya. Terakhir, pantau status ini nanti kalian bisa melihat tingkat pencapaian kalian atau tingkat status pengajuan kalian dan sebelumnya begitu. Nah, ini gambarannya ya. Jadi di bagian kiri adalah pengajuan scam ya. Ini ya bentuknya berupa seperti Google Form begitu. Nanti kalian tinggal mengisi data-datanya, lalu setelah itu akan masuk ke database kemahasiswaan. Setelah itu kalian bisa melihat hasilnya itu di bagian kanan ini ya untuk monitoring scam. Nah, ini bisa diakses di website berikut. Nanti kalian tinggal memasukkan RP kalian, nanti akan daftar ke daftar kegiatan kalian akan daftar kegiatan kalian akan terlihat di bagian bawah sini. Nanti ada juga status validasinya, disetujui, menunggu, atau ditolak gitu ya. Nah, ini untuk konsekuensi dan ketentuan khusus. Jadi, misalkan kondisi yang pertama,
nilai akumulasi scam-nya belum mencapai 3, maka tampaknya ya tidak dapat dinyatakan lulus meskipun seluruh kewajiban akademik telah selesai. Lalu yang kedua, pengajuan scam dilakukan maksimal 1 tahun sejak kegiatan dilaksanakan. Jadi tampaknya jika terlambat, maka kegiatan tersebut tidak bisa di mendapat pengakuan scam. Yang ketiga, ditemukan pemalsuan bukti kegiatan, nanti dikenakan sanksi ya sesuai dengan peraturan sipil scam. Lalu misalkan kalian mendapat kondisi khusus yang menghalangi keikutsertaan dalam scam, misalkan sakit dalam jangka waktu yang cukup panjang, atau ada keterbatasan sehingga tidak bisa ikut ikut kegiatan-kegiatan scam, itu nanti dapat mengajukan dispensasi atau keringanan melalui desain wali ke bagian kemahasiswaan. Gitu nanti akan bisa dibebaskan dari scam gitu ya jika ada kondisi khusus yang menghalangi. Lalu ketentuan peralihan ya. Jadi untuk ketentuannya yang pertama ini berlaku untuk keangkatan 2024 dan setelahnya. Lalu yang kedua, kegiatan sebelum tanggal penetapan pertemuan ini tetap dapat dilakukan tanpa batasan 1 tahun. Jadi kalau di peraturan sebelumnya, jadi nilai dari kegiatan scam itu hanya berlaku 1 tahun. Artinya misalkan, terutama untuk angkatan 2024 ya. Jadi misalkan kalian angkatan 2024, eh, otomatis kalian kan sudah 2 tahun jadi mahasiswa PENS. Jadi kan sudah ada 4 semester yang sudah kalian lalui dan misalkan kalian di semester itu kalian melakukan kegiatan apa gitu, itu bisa diklaim sebagai scam. Tapi untuk kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan setelah sosialisasi ini atau setelah tanggal terbit dari pedoman scam itu nanti hanya berlaku 1 tahun. Jadi batas kegiatannya ialah batas pengajuannya ialah di semester 6. Jadi misalkan kalian sekarang melakukan ikut seminar, batasnya pengajuannya di semester 6. Begitu ya, 1 tahun setelah kegiatan dilaksanakan. Tapi untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan di semester 1, itu tetap boleh dilakukan pengajuan tanpa ada batasan waktu. Gitu. Yang ketiga, mahasiswa yang pernah mengambil MPK dapat menggunakan kegiatan tersebut menjadi skema konversi. Lalu yang keempat, hal yang belum diatur akan disesuaikan lebih lanjut sesuai dengan kebijakan institusi. Oke, ini untuk FAQ ya. Jadi sebelum diskusi, mungkin beberapa pertanyaan yang umum ditanyakan. Yang pertama, apakah kegiatan yang sebelum masuk kuliah bisa diajukan? Jawabannya tidak boleh ya. Jadi misalkan kalian di SMA pernah ikut lomba, ikut juara lomba, atau pernah ikut seminar apa itu tidak boleh diajukan. Jadi yang boleh diajukan ialah ketika kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan ketika menjadi mahasiswa aktif PENS gitu. Lalu yang kedua, bolehkah mengajukan lebih dari satu kegiatan sekaligus? Boleh, nggak ada masalah ya. Mahasiswa juga boleh, misalkan kalian punya lima kegiatan semester ini, kalian boleh mengajukan kelima-limanya, tidak ada masalah. Tapi pengajuannya harus satu persatu gitu ya. Jadi misalkan ada 5 kegiatan, kalian berarti harus upload 5 kali gitu. Lalu yang ketiga, bagaimana jika nama sertifikat berbeda dengan nama di data akademik, maka wajib menyertakan surat keterangan dari penyelenggara kegiatan yang menyatakan bahwa nama tersebut merujuk pada mahasiswa yang bersangkutan. Lalu yang berikutnya, apakah kegiatan online daring bisa diajukan? Bisa, tidak ada masalah ya. Jadi selama tetap mengikuti kaidah-kaidah scam seperti harus ada buktinya dan juga harus kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan daftar scam gitu ya. Lalu yang kelima, bagaimana jika nilai scam saya belum cukup untuk menjelang kelulusan, maka tidak bisa dinyatakan lulus ya. Jadi segera ikut kegiatan scam tambahan dan ajukan sebelum batas waktu kelulusan. Lalu yang terakhir, apakah satu kegiatan bisa diajukan 2 kali? Jika diikuti 2 kali, jawabannya boleh ya. Jadi misalkan, contohnya misalkan kalian tahun ini ikut suatu seminar gitu ya, tahun ini ikut seminar, atau tahun ini eh, kalian bekerja ya di suatu jabatan, begitu. Terus tahun depan kalian bekerja lagi di tempat itu, masih di situ gitu misalkan, itu kalian boleh mengajukan 2 kali begitu. Kalau seminar, misalkan tahun ini ikut seminar, tahun depan ternyata ada seminar yang sama, tapi beda tahun begitu ya, kalian boleh mengajukan
itu menjadi dua kegiatan yang berbeda. Jadi boleh mendapatkan dua kali pengakuan kegiatan. Oke, terima kasih itu akhir akhir presentasinya. Mungkin sebelum sebelum di, sebelum kita masuk diskusi, mungkin saya tunjukkan untuk gambaran skemnya ya, gambaran berkas-berkasnya. Oke, jadi ini mungkin berkas yang saya sarankan untuk kalian baca ya. Jadi ini adalah pedoman scam. Ini memuat tadi ya, ini sebenarnya adalah apa ya, bisa dibilang tadi presentasi saya itu merujuk ke pedoman ini. Jadi hanya merangkum apa yang ada di pedoman ini. Oke, loading. Ya. Jadi di sini ada ketentuan tadi seperti yang saya jelaskan tadi ya. Di sini mungkin agak panjang penjelasannya, tapi mungkin yang paling penting itu ada di lampiran paling belakang. Oke. Nah, yang pertama lampiran pertama ini ya, ini adalah formulir kegiatan scam. Ini nanti perlu kalian isi dan di sini ada juga kolom untuk verifikasi oleh dosen wali ya, tentang dosen wali juga di sini. Jadi ketika nanti kalian mengajukan scam, jadi ada dua berkas yang perlu kalian kirim. Berkas pertama ialah formulir ini. Formulir ini ya. Berkas kedua ialah bukti kegiatannya. Bisa berupa sertifikat, surat keterangan, atau bukti-bukti sah lainnya. Begitu ya. Lalu yang lampiran kedua yang juga tidak kalah penting ialah daftar kegiatannya ya. Di sini ada daftar kegiatan scam yang bisa diklaim di PENS dan beserta nilai kreditnya ada berapa begitu ya. Misalkan sebagai contoh, misalkan kalian ikut seminar gitu ya, seminar internasional misalkan sebagai peserta luring gitu, kalian akan mendapatkan nilai 0,55. Jadi misalkan kalian ikut seminar kampus sebagai peserta daring gitu misalkan, akan mendapatkan 0,35 gitu. Jadi daftar kegiatannya nanti bisa dilihat di sini. Dan ini cukup banyak ya, nanti ada sekitar ada puluhan kegiatan yang bisa kalian kalian klaim ya. Dan juga di sini untuk PJJ juga ada kegiatan yang khusus, kegiatan untuk di bidang profesi. Ada kelas beberapa kelas jabatan yang bisa diklaim untuk scan gitu. Lalu berikutnya ini formulir tadi ya, bisa kalian download juga. Lalu yang berikutnya ini dulu mungkin ya, ini untuk sistem pengajuannya. Jadi ini bentuknya Google Form gitu ya. Kalian bisa mengisi data dan juga mengupload data diri kalian dan juga foto kegiatan nanti. Nanti secara otomatis akan masuk ke database kami dan kami validasi setelah oke, maka akan muncul hasilnya di sini, di sistem monitoring scan. Nah, di sini nanti kalian bisa melihat hasilnya. Di sini nanti kalian bisa memasukkan NRP kalian. Nanti akan muncul nama-nama, sorry, nanti akan muncul nama kalian, data diri kalian, dan juga nanti di sini akan muncul bagian bawahnya akan muncul list kegiatan kalian. Dan ini di bagian sini ada validasi, nanti akan muncul keterangan dari status pengajuan kalian. Misal kalian baru mengajukan, berarti statusnya mungkin harusnya masih menunggu validasi. Nanti ketika sudah divalidasi akan muncul dua status, bisa ditolak atau bisa diterima, gitu ya. Kalau ditolak nanti akan ada muncul tulisan kenapa alasan ditolak. Kalau diterima nanti akan muncul nilai kredit kalian akan muncul di bagian sini, gitu. Karena di sini masih menunggu semua ini ya, masih menunggu. Ini juga masih datanya masih data dummy, sehingga nanti ini masih nol gitu, tidak belum muncul nilainya. Itu ya. Oke, itu saya kira setelah ini kita sesi tanya jawab ya. Oke, kita bisa mulai tanya jawabnya. Silakan bagi yang ingin bertanya, silakan open mic. Oke, silakan Rofiqul Wahyu dulu ya tadi ya. Izin bertanya Bapak, perkenalkan dengan saya Rofiqul Wahyu, eh, NRP 31240101. Izin bertanya Bapak mengenai organisasi yang saya ikuti di PES yaitu Google Developer. Apakah itu juga termasuk kriteria dalam scam ini ya Bapak ya?
Karena di Google Developer Group Penster sendiri itu beberapa ada yang membuat seperti event-event begitu, Bapak. Terima kasih. Dan itu ketika kita mengikuti event tersebut kita mendapatkan sertifikatnya, Pak. Oke, Google Developer ini sifatnya seperti organisasi himpunan mahasiswa atau lebih ke arah semacam workshop training gitu ya? Karena itu nanti maksudnya kedua kategori yang berbeda. Yang mana? Eh, untuk Google Developer sepertinya saya kurang tahu lebih lanjut. Mungkin bisa Hmm. masuk ke organisasi mungkin, Pak. Mungkin nanti bisa saya tanyakan ke ketua yang mengurus Google Developer gitu, Pak. Oh iya, Apakah itu bisa masuk gitu, Pak, untuk kriteria scam? bisa, bisa. Mestinya bisa. Tapi mungkin saya perlu konfirmasi nanti bisa masuk ke yang mana gitu ya. Karena kalau itu sifatnya mungkin seperti workshop atau pelatihan, nanti ada sendiri itu untuk nilai workshop pelatihan. Tapi mungkin kalau itu maksudnya ke organisasi yang punya struktur, punya punya ketua, punya wakil, punya pengurus, punya program kerja, itu juga bisa masuk ke bagian organisasi gitu. Jadi saya perlu pastikan itu nanti. Karena em, saya juga baru dengar ada organisasi Google Developer ini juga di PES. Yang jelas eh, bisa masuk ke workshop, mungkin bisa juga masuk ke eh, organisasi itu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Cukup jelas. Oke, oke. Silakan Hesa Firdaus. Baik, tes, apakah suara sudah terdengar ya, Ya, Pak? Terima terdengar. kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Hesa Firdaus dengan NRI belakang 0076 dari Prodi D3 PJJ TI Angkatan 2024. Jadi yang saya mau tanyakan di sini tuh terkait kategori komponen pertama dari STEM itu sendiri, Pak. Hmm, Kategori pertama terkait interpersonal dan manajerial, khususnya spesifik ke PKKMB dan OPP. Oke, hmm, spek pengenalan prodi. Jadi eh, 2 tahun yang lalu itu kami pernah mengikuti 2 kegiatan tersebut secara daring sewaktu maba, Pak. Nah, hmm. jadi apakah kegiatan tersebut itu bisa diklaim kredit SKM ya, Pak? Dan misalkan bisa itu bukti keikutsertaannya itu nanti minta ke siapa gitu, Pak? Terima kasih. Oke. Kalau pertanyaan bisa apa enggak, jawabannya bisa ya. Itu pasti bisa diklaim. Hanya mungkin yang agak tricky adalah bagaimana nanti cara mencari buktinya ya. Jadi sebenarnya bukti yang diperlukan itu kalau PKKMB atau PP itu bisa berupa apa? Absensi itu bisa. Karena setahu saya PKKMB memang tidak mengeluarkan sertifikat ya, seingat saya ya. Jadi itu bisa berupa absensi, bisa berupa juga mungkin bukti yang lainnya begitu. Kalau OPP sendiri kan kalau nggak salah dari himpunan ya. Kalau himpunan itu sepertinya himpunan itu bisa mengeluarkan bukti surat keterangan itu bahwa pernah ikut OPP begitu. Cukup jelas, bisa? Cukup jelas Pak, tetapi terkait OPP sendiri itu sepertinya 2 tahun lalu itu tidak dinaungi oleh himpunan Bapak, di langsung ke prodi gitu Pak. Dan Oh gitu. iya Pak, jadi kami mahasiswa PJJ mengikutinya secara online Pak kegiatannya, bukan langsung dari Mhm. himpunan. Oke. Intinya sih kalau untuk kegiatan di scam yang berhak memberikan bukti kegiatan ialah yang membuat kegiatan itu gitu ya. Misalkan seminar berarti ya pembuat seminar itu. Misalkan data OPP dilaksanakan oleh prodi atau kaprodi berarti yang berhak memberikan bukti kegiatannya adalah ya kembali ke prodi begitu. Kira-kira begitu prinsipnya. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin nanti kutanyakan ke ini Pak, admin prodinya saja. Oke, silakan berikutnya Ahmad Zaidan. Permisi Bapak, Hmm, izin bertanya. ya, Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Zaidan dari NMB 31245-120. Saya izin bertanya Bapak, saya kan mengikuti suatu UKM di SPEN di semester 3 dan 4, yaitu English Community.
Dan yang di semester 3 itu nilai MBK-nya sudah keluar, Bapak. Sudah keluar. Tapi untuk yang nilai semester 4 itu masih belum keluar di All English, Bapak. Apakah itu bisa masuk kategori scam ya, Pak? Oke, eh, Zaiden angkatan 2024 atau 2025 ya? 2024, Bapak. Oke, jadi untuk khusus untuk MPK, nanti ini arahan dari Bapak Wadir 3 ya. Jadi arahannya ialah untuk angkatan 2024, MPK-nya itu boleh ada dua opsi, boleh diklaim sebagai scam, boleh juga tetap sebagai SKS. Tapi hanya boleh pilih salah satu, nggak boleh pilih dua-duanya ya. Gitu prinsipnya. Tapi teknis bagaimana cara untuk konversi ke scamnya itu masih dalam proses pembuatan untuk pedoman teknisnya gitu ya. Em, Kira-kira begitu. Tapi kalau untuk angkatan 2025 nanti arahan dari Bapak Wadir Kemahasiswaan nanti angkatan 2025 wajib mengkonversi MPK ke scam gitu. Tapi untuk angkatan 2024 opsional boleh memilih salah satu ya, harus salah satu antara dikonversi ke scam atau ke tetap menjadi nilai SKS. Begitu. Cukup Oh, jelas? berarti apa nilai MBK yang keluar di All English itu tidak bisa dikonversi ke scam ya, Pak? Yang sudah diambil jadi SKS gitu maksudnya. Ya, itu belum bisa dikonversi ke scam ya, Pak, ya, kalau sudah keluar di apa SKS itu ya. Oh iya, kalau sudah keluar nilainya sepertinya tidak bisa dikonversi ke scam ya. Jadi tetap tetap sebagai SKS. Oh iya, Pak, untuk bukti bukti scam itu bisa dalam bentuk sertifikat atau bisa dalam hal lain seperti kayak foto kegiatan atau gimana gitu. Itu bisa, Pak. Jadi bukti kegiatannya itu yang eh, bisa diambil itu pertama adalah sertifikat, yang kedua itu surat keterangan. Jadi misalkan tidak ada sertifikat bisa pakai surat keterangan. Misalkan kalian pernah ikut UKM, jadi kan biasanya UKM kan tidak mengeluarkan surat surat sertifikat ya. Jadi bisa minta surat keterangan ke mana ke pembina UKM-nya itu bisa dilakukan. Nah, nanti untuk ada beberapa kasus khusus, mungkin nanti ya, tapi ini tidak masih belum saya buka untuk semua kegiatan, yaitu untuk yang tadi bukti dokumentasi, tapi sepertinya tidak untuk semua kegiatan. Ini kegiatan-kegiatan yang memang tidak memungkinkan, dan itu tidak semua kegiatan juga ya, itu boleh menggunakan dokumentasi, tapi itu tidak semuanya. Jadi yang pasti boleh ialah em, bisa surat keterangan, bisa sertifikat, atau mungkin kalau wirausaha ya, jadi ada laporan wirausaha itu juga boleh, atau absensi kegiatan itu juga boleh. Itu mungkin opsi-opsi yang sudah pasti boleh gitu ya. Baik, Bapak, terima kasih. Oke, oke, silakan berikutnya Davi Catur. Ya, terima kasih Bapak. Saya izin bertanya dari catur angkatan 24 PJJTI untuk mengikuti penelitian lab defense apakah bisa diklaim sebagai scam, Pak? Boleh. Jadi di dasar screen lagi ya. Jadi di list kegiatan, sorry. Nah, paling bawah ini ya kegiatan lainnya. Nomor 4 ini ada asisten peneliti. Itu boleh bisa diklaim sebagai scam. Dan ini durasinya per semester nilainya 0,65 begitu. Jadi misalkan tadi siapa Davi ikut 2 semester, jadi nanti bisa dapat 0,65 kali 2. Kalau hanya ikut 1 semester, nanti dapatnya 0,65. Buktinya ialah bisa sertifikat atau surat keterangan. Nanti yang berhak memberikan surat keterangan ialah ketua penelitinya ya, dosen ketua peneliti itu berhak yang bisa memberikan surat keterangan atau mungkin pejabat lebih tinggi. Itu minimal adalah dosen peneliti atau mungkin misalkan bisa dapat dari kaprodi atau kajur itu
juga boleh. Baik Bapak, terima kasih. Berarti untuk ketentuannya ini sertifikat atau itu Surat itu per keterangan semester ya Pak? per semester. Jadi kalau Baik, misalkan Davi ikut 2 semester, jadi dapatnya 2 kali. baik Bapak, terima kasih. Oke, silakan berikutnya Dinda Amalia. Selamat malam, Pak. Perkenalkan saya Dinda Melestorus dengan RP 3124510092 dari angkatan 2024. Bapak, saya izin bertanya. Ini saya mungkin dari teman-teman yang lain juga ada yang bekerja juga ya, Pak. Mungkin waktunya juga terbatas. Bapak, mungkin saya mau nanya, adakah rekomendasi atau referensi gitu buat kita yang bekerja dengan waktu yang terbatas ini agar bisa memenuhi syarat dari skemnya itu, dari nilai SKS-nya itu, Pak? Mungkin bisa Oke, Bapak kasih referensinya gitu. Jadi biar kita, teman-teman yang lainnya juga biar lebih enak buat bisa dapetin nilainya itu. Terima kasih, Pak. oke. Untuk yang bekerja tadi sudah saya jelaskan ya bahwa scam ini juga ada komponen untuk bidang profesi. Jadi misalkan kalian sedang bekerja, juga nanti tergantung kelas jabatannya ya, itu bisa diklaim sebagai scam, misalnya kelas 1, kelas jabatan 2, kelas jabatan 3, kelas jabatan 4. Ini ada kategori-kategori yang masing-masing, dan ini durasinya per tahun gitu ya, per tahun nanti dapat nilai scam eh, sesuai dengan ketentuan ini begitu ya. Misalkan kelas jabatannya kelas jabatan 1, setahun dapat 0,6. Jadi bekerja pun itu juga bisa diklaim sebagai scam gitu ya untuk kalian. Nah, untuk yang kedua, mungkin rekomendasi kedua itu mungkin kegiatan yang menurut saya dan beberapa pengalaman dari mahasiswa yang lainnya juga cukup mudah ialah ikut seminar ya. Bisa seminar online, bisa seminar yang kalau offline offline mungkin agak susah misalkan kalian sibuk gitu ya. Kalau online mungkin juga bisa sempat tetap menyempatkan bisa kalau online bisa mungkin cukup mudah ya. Dan saya kira untuk sekarang seminar online juga cukup banyak dan bisa memberikan sertifikat juga gitu ya. Jadi opsinya dua itu mungkin yang kelihatannya paling mudah bisa kalau bekerja bekerjanya bisa langsung diklaim sebagai scam. Lalu untuk tambahannya misalkan ternyata masih kurang bisa ikut seminar atau ikut workshop itu juga bisa diklaim sebagai scam. Baik itu seminar yang offline atau seminar yang online. Oke, Oke, itu Pak. Dinda. Oke, mau nanya lagi tuh, Pak. Itu kan durasinya setahun. Apakah itu bisa diakumulasi, Pak? Kayak dari pengalaman kerja kita itu kayak udah 3 tahun gitu. Bisa diakumulasikan apa gimana gitu, Pak? Diakumulasinya itu selama menjadi mahasiswa PENS. Jadi misalkan Dinda sekarang akan berapa ya? Angkatan 2024, Pak. Oke, jadi yang berubah misalkan ternyata dari semester 1 sudah bekerja, gitu Mm-mm. ya. Jadi kan sudah 2 tahun bekerja ya, itu bisa diklaim 2 tahun berarti. Jadi dapat 2 kali. Oh, Jadi oke. gitu. Tapi kalau misalkan sebelum masuk PEN sudah bekerja, itu Mm-mm. yang tidak bisa diklaim. Oh, jadi Jadi diklaim jadi lebih tepatnya setelah kita jadi mahasiswa PENS baru bisa kita akumulasikannya ya, Pak. betul. Oke, terima kasih Pak sudah jelas. Oke, oke. Silakan berikutnya, Vivian. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan saya Ripial dari D3 PJJ Teknik Informatika Pak, angkatan 2025. Mau tanya Pak, terkait apabila kita mahasiswa ada ikut sertifikasi-sertifikasi gitu Pak, semisal kayak apa MTCNA, Azure dan lain-lain Pak. Itu kalau nggak salah ada sertifikat sebagai peserta dan juga sertifikat lulus lulus dari sertifikasinya Pak. Untuk pembobotan nilainya itu gimana ya Pak? Apakah terpisah satu sama lain atau mau lulus atau tidak pembobotannya sama gitu Pak? Kalau itu untuk saat ini jadi dihitung sebagai satu kegiatan workshop, Vivian. Jadi itu dihitung sebagai satu kegiatan yaitu eh, workshop atau pelatihan. Begitu. Oh baik Pak. Sama mau tanya lagi Pak, melanjutkan yang Hmm, tadi terkait pengalaman kerja Pak. hmm. Semisal apa di situ masuk kuliah, di situ juga keterima kerja Pak. Jadi kan kalau angkatan 2025 akumulasi tahun ini di 1 tahun Pak.
Semisal nanti tahun depan sampai mau lulus itu masih di tempat yang sama, itu bisa diajukan berulang atau nunggu nanti aja, Pak? Atau gimana, Pak? Jadi untuk saya share lagi ya. Jadi untuk pengalaman kerja itu di sini tulisannya sorry, di bagian bawah. Nah, ini jadi tulisnya satu. Tiga ya. Jadi mahasiswa tiga itu misalkan, ya jadi kan otomatis punya waktu masa studi 3 tahun normalnya gitu ya. Jadi misalkan dalam 3 tahun itu full sambil bekerja terus begitu, sehingga itu bisa mengklaim misalkan kelas jabatan satu gitu ya, dia bisa mengklaim scam untuk kelas satu ini, kelas jabatan satu ini selama 3 kali gitu. Setiap kalinya itu per tahun begitu. Jadi misalkan em, tahun ini saya menjadi misalkan staf pelaksana gitu ya, saya dapat 0,6. Jadi misalkan tahun depan saya dapat naik jabatan jadi supervisor, saya bisa klaim lagi tapi dengan kelas jabatan yang berbeda begitu. Cukup jelas? Baik, Pak. Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, silakan berikutnya Alfian. Baik Pak, terima kasih. Saya Alvan Kusjanto dari Telkom 25. Izin bertanya nih Pak. Eh, jadi saya punya sertifikat dari kementerian misal nih Pak, dan berlaku 4 tahun, tetapi didapatkan itu 1 tahun sebelum masuk PEN. Gitu apa masih bisa diajukan ya Pak ya? Tidak bisa. Jadi yang bisa diajukan adalah kegiatan-kegiatan yang terhitungnya itu ketika sudah masuk menjadi mahasiswa PENS. Oke, kalau dikeluarkan dari perusahaan saat sedang berkuliah itu tetap bisa ya Pak ya? Jadi bisanya itu hitungannya per tahun ya. Jadi misalkan keluar dari perusahaan tapi tetap punya masa kerja 1 tahun dan itu kan ada perlu bukti juga ya. Selama ada buktinya pernah bekerja 1 tahun di situ gitu, itu bisa diklaim jadi scan. Tidak ada masalah. Oke, baik Pak. Terima kasih informasinya. Oke, silakan berikutnya Desa Firdaus. Baik Pak, izin bertanya lagi Pak terkait tadi Mm-mm, kegiatan training, pelatihan, atau sertifikasi itu tadi katanya masuk kategori ini ya Pak, workshop. mm-mm. Workshop sendiri itu saya lihat di komponen 3 minat bakat organisasi dan hipotesis itu tidak tertulis Pak. Itu di kategori mana ya Pak ya? Minat Workshop bakat itu, atau penalaran kewirausahaan ya Pak? workshop Ya, itu sebentar saya cek ya. baik Pak. Nah, ini saya share ya. Jadi workshop ini masuk ke bagian 3, bagian 3 yang B, bidang penalaran kreativitas dan kewirausahaan, poin nomor 4. Nah, ini workshop mengikuti kegiatan pemilihan pelatihan atau workshop. Dan ini workshopnya juga ada beberapa level ya, level internasional, level nasional, tergantung level kampus, dan juga ada beberapa kategori, misalkan sini peserta, luring, daring, moderator, ada juga misalkan kalian jadi pemateri workshop itu juga bisa diklaim sebagai scam. Bisa dilihat di halaman 29. Oke, cukup jelas? Cukup jelas Pak. Berarti untuk pengisian skema ini bisa dimulai dari sekarang nggak Pak? Atau minggu Bisa, depan? Mulai dari sekarang nggak Pak ya? bisa. Hmm. Tapi Baik. kalian tetap harus mengisi formulir tadi ya, formulir ini ya. Dan ini kan formulir ini besar. Jadi nanti yang perlu kalian upload adalah formulir ini, formulir kegiatan scam, serta bukti kegiatannya tadi ya, boleh berupa sertifikat, SK atau yang lainnya. Dan ini juga perlu dilengkapi dengan tanda tangan oleh dosen wali. Jadi perlu berkomunikasi terus dengan dosen wali ya, jangan lupa. Pak, berarti komunikasinya melalui ini ya Pak ya, WA chat gitu Pak untuk Hmm. validasinya. Habis itu di Hmm. input di form yang Google Form yang tadi Pak. Iya, betul. Baik, terima kasih banyak Pak. Oke, berikutnya Ahmad Zaidan. Isi Bapak izin bertanya kembali. Hmm.
eh tadi saya belum menjelaskan. Waktu saya ikut UKM English Community itu, saya sempat melakukan kampus visit dengan kampus Unpad, Bapak. Jadi mahasiswa PENS yang dari UKM itu melakukan kolaborasi dengan ILCC dari Unpad. Dan itu mendapatkan sertifikat, Bapak. Dan itu mendapatkan sertifikat, Bapak. Apakah sertifikat ini bisa jadikan bukti untuk scam, Bapak? Oke, jawabannya bisa ya. Jadi misalkan kalian ikut organisasi, misalkan ikut UKM ya. Jadi kalau ikut UKM itu sebenarnya kesempatan ikut organisasi itu kesempatan kesempatan untuk dapat scamnya lebih banyak karena begini. Jadi ada beberapa komponen yang bisa diklaim sekaligus. Jadi dalam kasusnya Zaidan tadi kan berarti ada dua komponen yang bisa diklaim. Jadi komponen sebagai pengurus organisasinya dan juga komponen dalam menjalankan program kerja di organisasi tersebut begitu. Jadi kan organisasinya program kerjanya ialah kampus visit ya. Jadi itu nanti yang pertama untuk pengurus organisasi itu bisa diklaim sendiri. Yang kedua untuk kampus visit itu berarti bisa masuk kategori kepanitiaan. Bentar saya share. Nah, di bagian sini, ini kan organisasi ya. Jadi misalkan tadi kan ikut UKM, ikut UKM ini juga ada nilainya sendiri. Lalu yang kedua, misalkan tadi sebagai panitia kampus visit, itu juga bisa diklaim sebagai kegiatan sendiri. Jadi bisa klaim dua kali gitu. Oke, jelas? Baik, jelas, Bapak. Terima kasih. Oke, silakan Evan Elian. Baik Pak, perkenalkan nama saya Van Elian Putra Arianto ya. Jadi di sini Hmm. saya mau nanya Pak, tes dulu, tes. Iya, iya, jelas. Kan saya kemarin Sabtu itu ikut eh, apa ya eh, seminar dari BINUS ya. Itu kok saya belum dapat itu ya Pak, sertifikatnya kan tiap kali kita ikut seminar itu ikut dapat selalu dapat itu sertifikatnya. eh Kalau itu saya nggak bisa jawab ya, karena kan yang berhak mengeluarkan sertifikat kan penyelenggara ya. Jadi kenapa sertifikatnya belum keluar? Seharusnya mungkin akan menanyakan ke penyelenggaranya atau ke binusnya mungkin. Iya, Gitu iya ya. Pak. Ya, saya mau nanya lagi Pak. Apa kalau Hmm. ngambil penilaian penilaian scam lewat seminar itu apa yang perlu disiapkan Pak? Yang tentu yang paling penting ialah bukti pernah mengikuti kegiatan tersebut ya. Misalkan ikut seminar, tadi kan perlu buktinya. Buktinya itu bisa berupa, kalau seminar kan biasanya umumnya kan mengeluarkan sertifikat ya. Umumnya kan pasti melakukan sertifikat. Jadi yang paling penting harus ada sertifikatnya dan pastikan namanya itu sesuai dengan nama kalian gitu. Itu nanti bisa diklaim jadi scam. Ya, baik Pak. Makasih, makasih jawabannya Pak. Oke, oke, silakan berikutnya Abdul Aziz ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ini saya Abdul Aziz dari D3 PJJ IT Angkatan 25, Pak. Jadi, Hmm. di sini ada 3 pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Yang pertama, mungkin apakah formulir yang kita isi itu harus menggunakan bahasa Indonesia atau bisa menggunakan bahasa Inggris juga, Pak? Jika kita menggabungkan nih dua bahasa itu dalam formulir kita, apakah formulir itu otomatis tertolak sama validator atau sistem, Pak? Itu yang pertama, Pak. Untuk Saya dulu langsung aja ya. Saya dulu jawab langsung dulu aja ya. oke, Oke. Formulir itu maksudnya yang data diri tadi ya, yang diisi ya. iya betul, Pak. Untuk diajuin ke eh, dosen wali, Pak. Oke, harusnya menggunakan bahasa Indonesia sih. Karena kan formulirnya kan dibuat dalam bahasa Indonesia, jadi pengisiannya juga harus menggunakan bahasa Indonesia. Saran saya amannya ya menggunakan bahasa Indonesia.
Oh, oke, Pak. Tapi Oke. untuk sertifikat yang didapat karena menggunakan bahasa Inggris, apakah tidak Oh, masalah, nggak Pak? ada masalah. Nggak ada masalah kalau sertifikat. Oke, Pak. Itu yang pertama, Pak. Terima kasih. Yang kedua, Hmm. apabila kita salah mengisi form pengajuan scam yang di website itu, Pak, docs Hmm. scam PJJ. Nah, terus kita mengisi lagi formnya, Pak. Apakah Hmm. otomatis sistem akan menolak kegiatan atau sertifikat yang ada di formulir yang pernah kita kasih di Jadi formnya? kalau misalkan salah salah isi, itu pertama harus konfirmasi dulu ke kemahasiswaan ya. Jadi konfirmasi ke kemahasiswaan bahwa sempat mengisi salah isi itu di form yang mana begitu. Nanti akan dihapus datanya oleh kemahasiswaan. Itu yang pertama. Lalu kedua untuk memperbaiki berarti tinggal upload ulang saja. Berarti yang pertama ini harus dihapus terlebih dahulu, baru yang kedua ini dimasukkan ya, Pak. Iya. Oke. Yang ketiga, Pak. Hmm. Tadi kan sempat disinggung ya, Pak ya. Jika nama dari apa namanya yang sertifikat kita dapatkan tuh, Pak, itu kan berbeda ya, Pak. Nah, Hmm. itu kan harus menyertakan surat keterangan dari penyelenggara kegiatan kan, Pak. Nah, itu Hmm. semisalnya karena surat surat keterangan ini kan otomatis panjang ya, Pak. Kita Hmm. menguploadnya di Docs Google Google Docs itu yang di Hmm. pengajuan scam atau di formulirnya, Pak. Nanti Karena untuk gimana? karena di dalam Docs Google ini, Pak, itu ketika apa apa namanya apa namanya bagian form validatornya itu kan sudah mengupload PDF ya, Pak. Itu cuma Hmm. diperbolehkan satu doang, Pak, tidak bisa lebih dari satu, Pak. Oh, itu caranya berarti harus dijadikan satu di merge halamannya. Jadi kan minimal kalian kan harus mengupload dua dua halaman kan. Halaman pertama ialah halaman tadi ya data diri. Hmm. Halaman kedua itu halaman untuk buktinya, bisa sertifikat atau apanya begitu. Minimal nanti bentuknya seperti itu. Jadi misalkan nanti ada tambahan surat yang lain, berarti itu di halaman berikutnya. Oh, baik, Pak. Berarti di bawah Hmm. si sertifikat itu ya, Pak. Ya, Oke. tetap satu file tapi ada beberapa halaman PDF itu. Oh ya, baik, Pak. Ini, Pak, jika misalnya, Pak, berarti kita semisalnya terjadi masalah tuh, Pak, jadi dari sistem atau kita bingung, itu nanyanya langsung ke dosen wali atau kemana, Pak? Kira-kira, Pak? Nah, ini bisa ke suami atau ke suami. Suami Oh, nanti ya. oke, Pak, baik, Pak. Mungkin itu, Hmm. Pak. Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Oke, silakan berikutnya Taufikul Wahyu. Permisi Bapak, izin bertanya lagi Bapak. Hmm. Untuk mengenai nilai scamnya hanya mengikuti webinar sama workshop saja itu apakah tidak masalah Pak? Maksudnya untuk dua kategori itu saja Pak? Nggak masalah, nggak ada Tidak masalah masalah. ya Pak? Oke Bapak. Jadi misalkan ternyata kalian hanya ikut webinar atau seminar saja dan nanti bisa mendapatkan nilai 3, nilai akumulasinya 3, ya tidak ada masalah. Jadi tidak ada batasan harus ikut yang mana-mana. Gitu. Semuanya semuanya opsional. Tapi Baik yang Bapak. pas itu harus harus nilai totalnya tuh harus minimal 3 gitu aja. Baik, Bapak, terima kasih. Izin bertanya yang terakhir Bapak. Oke. Untuk sekarang kan ini seminar ya Pak ya. Mm-mm. Nah ini apakah bisa dikomunikasikan untuk scam juga Pak? Oh, kalau ini enggak, bukan Ini seminar. nggak bisa ya Pak ya? Ini Iya. sosialisasi. Siap Bapak, terima kasih. Oke. Oke, ada lagi yang bertanya? Oke, Randi, silakan. Eh, izin bertanya Pak, saya lihat di Mm-mm. form itu ada tentang wirausaha mandiri, terus ada Mm-mm. ketua sama anggota gitu Pak. Mm-mm. Maksudnya bedanya anggota, kalau ketua kan misalkan kita membuat sebuah perusahaan gitu kan Pak. Mm-mm. Eh, kalau anggota beda perannya seperti apa Pak? Em, jadi itu memang dalam dulu membuat mendesain ini memang kita sederhanakan ya. Jadi penyederhanaannya ialah dalam satu kali klaim scam, misalnya dalam wirausaha mandiri tadi ya, ketua itu hanya boleh satu orang gitu. Jadi yang non ketua
semuanya itu dianggap anggota. Jadi Oh, sesederhana itu. oh gitu. Berarti misalkan bikin perusahaan terus sendiri aja gitu Pak ya. Eh, itu dianggap ketua gitu. Dia dianggap betul. Oke. Terima kasih Pak. Oke, silakan berikutnya. Randi tadi sudah ya. Eh, Radri, oke. Ya, saya mohon maaf Pak, tadi agak ketinggalan. Jadi Hmm. gini, saya mau tanya, ini scam ini sifatnya wajib atau hanya tidak atau hanya opsional? Yang kedua, apakah setiap organisasi atau komunitas yang saya ikuti itu bisa diklaim scam? Misalnya saya ini suka eh, pencinta foto bus, jadi saya suka hunting bus di terminal atau di jalan-jalan gitu, Pak. Yang biasanya diupload di media sosial seperti itu. Sekian dari saya, Pak. Oke, yang pertama, apakah scam ini wajib? Ya, scam itu wajib, tapi bentuk kegiatannya itu opsional. Opsional itu tapi nanti ada listnya ya, jadi ada pilihan-pilihannya, nanti bisa milih dari situ untuk mencapai nilai akumulatif sebesar 3. Jadi nanti setiap kegiatan ada nilainya masing-masing, misalkan nanti ikut organisasi, ikut seminar itu nanti ada nilainya masing-masing dan itu harus dijumlah sampai nilainya nanti 3 gitu. Itu menjadi syarat kelulusan nanti sebelum lulus. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua terkait apa tadi organisasi ya. Oke. Jadi untuk organisasi saat ini tidak semua organisasi itu bisa diklaim sebagai scam. Yang pasti bisa diklaim sebagai scam itu adalah organisasi yang berkaitan dengan kampus gitu ya. Misalkan organisasi himpunan, BEM, UKM, komunitas di kampus, atau organisasi penelitian, atau organisasi organisasi yang di luar kampus pun itu yang boleh ya hanya organisasi yang memang ada hubungannya dengan kampus seperti komunitas pelajar atau mungkin seperti misalkan kan ada biasanya seperti komunitas pelajar IEEE itu boleh untuk diklaim. Nah, karena sebenarnya kalau kita tidak batasi jadi concernnya kemarin adalah ketika kita tidak membatasi itu, maka nanti akan ada organisasi-organisasi yang lain yang sangat banyak bentuknya bermacam-macam di luar kampus itu yang sebenarnya belum bisa sepenuhnya kita filter untuk bisa masuk menjadi scam begitu. Sebagai contoh, em, kemarin itu ada yang bertanya gitu ya, sempat ada yang bertanya, misalkan saya ikut organisasi komunitas apa ya, komunitas, saya lupa komunitas yang mungkin agak nyeleneh gitu ya. Ya memang emang komunitas yang agak nyeleneh itu ya berarti kan karena memang tidak membawa manfaat untuk kehidupan di kampus, ya terpaksa tidak boleh begitu. Jadi intinya organisasi yang boleh boleh kita kategorikan untuk masuk skema organisasi yang eh, ada di kampus itu yang pasti ya, dan yang itu yang memang ada hubungannya dengan kampus begitu. Oke, sekian. Terima kasih, Bapak. Oke, oke, silakan Dinda. Pak, izin bertanya lagi. Ini kan lagi Hmm. mungkin eh saya mau bertanya nih. Saya kan sering ikut event-event lari dan mungkin event larinya ini itu enggak kayak biasanya, kayak seperti lari di gunung itu trail run gitu, Pak. Mungkin itu nggak biasa juga. Apakah itu bisa dimasukin ke scam, Pak? Soalnya juga kita jadi sebagai peserta, walaupun nggak potensial winner, juga kita juga dapat sertifikatnya, gitu. Apa bisa masuk ke Itu cara jadinya itu, Pak? itu apakah ada maksudnya itu apakah ada kompetisinya atau hanya ikut eventnya saja begitu? Kebetulan kalau misalnya event-event lari kayak yang saya ikutin itu ada apa kompetisinya sih, Pak. Kompetisi. Iya. Hmm. Jadi ada penyelenggaranya juga ya. Ada, Pak. Dan eventnya itu juga cukup besar, bukan nasional aja, tapi internasional juga sih, Pak. Jadi bukan yang ngikutin, juga bukan eh, eh, warga Indonesia aja, tapi kayak dari luar negara juga ada ikut, gitu. Oke, sebentar saya cek ya. Ya, Kalau itu
Soalnya juga kadang eventnya itu juga disponsorin sama kayak dari organisasi lari Indonesia juga kan kita sudah masuk ke organisasi itu dan masuk cabur juga sih Pak. Bentar ya. Siapa? Oke, itu mestinya bisa masuk ke yang ini, yang si minat bakat prestasi di bidang minat bakat berolahraga ya. Jadi mestinya bisa masuk ke yang itu. Begini, misalkan itu lomba yang tingkat nasional dan levelnya peserta, nanti juga bisa dapat dapat sertifikat scamnya ya. Gitu. Ya selama ada buktinya ikut pesertanya sertifikat itu bisa diklik. Oke, terima kasih Pak. Oke, oke, silakan Ilham. Apakah suaranya sudah terdengar, Bapak? Ya, Ingin bertanya, eh, kalau kita membuat game Roblox itu, kita termasuk wirausaha atau profesi ya, Pak? apa? Membuat apa? Buat game Roblox. Game Roblox. Iya, betul, Pak. Membuat gamenya atau bermain gamenya. Membuat gamenya, Bapak. Kan Roblox kan kita bisa membuat game game dan mapnya, terus kita publish ke Robloxnya, biar orang-orang bermain di situ gitu, Bapak. Seperti itu. Terus kita juga dapat bisa kita apa ya namanya? Kalau kasarnya gitu ya, Pak. Kita bisa Hmm, cuankan gitu, Pak, agar bisa apa? kita cuankan, kita dapat uang dari game tersebut gitu, Pak. Dari Oh, jadi maksudnya apakah itu bisa masuk ke kategori wirausaha apa enggak gitu kan? iya wirausaha atau profesi gitu, Pak. Kalau itu profesi kayaknya nggak bisa ya. Kalau profesi kan itu lebih ke sifatnya profesional karyawan gitu ya. Kalau profesi, kalau wirausaha, nah ini yang saya belum tahu karena em, saya juga belum tahu nanti teknis. Maksudnya saya belum tahu detail terkait game Roblox itu sendiri ya. Saya belum tahu ya. Tapi yang pasti nanti untuk wirausaha yang perlu dilampirkan misalkan itu wirausaha mandiri ialah harus ada laporan wirausahanya. Laporan usahanya itu nanti di dalamnya berupa ya bentuk bisnisnya, terus laporan keuangannya, semacam itu. Itu nanti baru bisa diklaim sebagai scam. Jadi harus ada unsur seperti wirausaha bisnis yang konvensional gitu. Harus ada laporan keuangan, ada untung rugi, ada bentuk usahanya. Harus ada unsur seperti itunya sih. Gitu. Jelas? Baik, Bapak. Berarti kalau misal wirausaha online gitu dari Tokopedia atau apa gitu bisa ya, Pak? Bisa, bisa. Kalau itu bisa. Baik, Bapak. Terima kasih ya, Bapak. Oke. Oke, silakan Faza. Izin bertanya Bapak, apakah suara saya terdengar? Mhm. Jelas? Eh, Kenal saya Faza Farnidayat, mahasiswa PJJTI 2024. Di sini saya kan mahasiswa alih jenjang Bapak. Tadi Bapak sampaikan eh, sertifikatnya ini yang selama di BEM saja. Untuk eh, jenjang D2 saya kan saya ngikutin beberapa ekstra sama pelatihan-pelatihan. Apakah bisa dimasukkan Bapak? Enggak, alih jenjangnya dari D2 ke D3 ya? Iya Bapak, betul. Oh, setahu saya mahasiswa RPL kan ya berarti ya. Betul. RPL itu enggak masuk. Oh, Jadi tidak masuk. tidak wajib scam Oh, kalau tidak wajib RPL. scam. Oke, Bapak. Iya. Terima Tapi kasih. kalau RPL itu tapi saya perlu konfirmasi lagi ya, saya perlu double check lagi ya, karena yang standar RPL di PENS itu kan setahu saya kalau di reguler kan ada alih jenjang D3 ke D4 itu yang memang tidak wajib scam sudah disampaikan tidak wajib scam. Tapi kalau D2 ke D3 ini mungkin saya perlu konfirmasi. Tapi seingat saya kalau RPL itu tidak wajib scam. Baik, Bapak. Tapi Terima kasih. ini ini mungkin PR di saya ya. Nanti perlu saya coba tanyakan lagi kejelasannya. Nanti coba saya sampaikan melalui
kaprodi atau yang lainnya gitu ya. Baik, Bapak. Untuk infonya, Oke. tadi saya telat mengikuti. Untuk infonya ini nanti saya tanya ke siapa ya, Pak? Infonya bisa tanya ke kemahasiswaan, bisa tanya ke dosen wali, bisa tanya ke kaprodi juga bisa. Baik, terima kasih, Mestinya Bapak. mestinya sudah tersampaikan semua terkait info scan ya. Baik, Bapak. Terima kasih. Oke, oke, cukup. Oke, Anissa, terakhir ya, Halo, silakan. apakah suara saya terdengar? Iya, jelas. Oke, saya Anissa Azara dari Angkatan 2024. Izin bertanya mengenai seminar dan juga pelatihan atau workshop. Itu Hmm. topiknya harus sejalur dengan jurusan, semisal teknik informatika itu harus teknologi atau kita boleh mengambil di luar topik teknologi kayak bisnis, Tidak kemudian bebas. Topiknya bebas, boleh bisnis, boleh soft skill, boleh hard skill, boleh sosial, boleh bebas untuk seminar ya. untuk pelatihannya juga bebas. Bebas juga. Baik, terima kasih, Pak. Oke, oke. Kira-kira itu ya. Jadi mungkin untuk info berikutnya, misalkan ada pertanyaan lagi, bisa bertanya ke kemahasiswaan, bisa bertanya ke saya, bisa bertanya melalui dosen wali juga, bisa bertanya ke dosen wali, bisa bertanya ke Kaprodi juga, karena em, ya kemarin info terkait kami sudah disampaikan dan saya juga ke beliau-beliau ya, gitu. Kira-kira itu ya. Semoga sosialisasi ini bermanfaat, semoga membawa keberkahan untuk kita semua, semoga makin semangat juga untuk berkontribusi sebagai mahasiswa PENS. Saya akhiri ya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Pak Ibnu. Mohon maaf terlambat.